إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وجميع الصحابة وتابعين التابعين الذين يتبعون بإحسان إلى يوم الدين. شاء الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء الراشدين المؤلفين المصنفين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك، خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وسلطان الأولياء سيد الشيخ عبد الحسن الشاذلي قدس الله سره، وجميع أولياء الله تعالى من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم أجمعين. شاء الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب حجة الإسلام الإمام الغزالي وشارح كتابه السنووي البنداني، ونخص بذكر إلى جميع مشايخنا وشيخ شيوخنا ومعلمنا وأساتذتنا ومن آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وذرياتنا أولادنا وأولاد أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وطلاب مدرساتنا هذه وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شاء الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمتنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته آمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari bab berteman, adabus suhbah, baik sesama makhluk maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunta aliman fadabul alim al-ihtimalu waluzumil hilmi wal umuri wal julusi bil haibah. Wa in kunta lan lamun ana sapa sira ana iku aliman wong alim atau seorang guru. Fa'adabul alimu mongko utawi pira-pira tata kramane wong alim. Utawa pira-pira tata kramane guru. Iku al-ihtimalu. Gelem nanggung. Ai qabulu ma jaa bihi talamidatihi minal mas'alati wa ma yatabi'u ai sabri ala dzalik. Gelem nanggung artinya bersabar menghadapi apapun yang terjadi pada muridnya ataupun keadaan muridnya. Waluzumul hilmi lan netepi sifat aris, sabar. Fil umuri yang dalam pira-pira urusan atau perkara. Wal julusu lan lungguh nomor 3 nggih. Adab guru ini meliputi 17 adab. Kalau dalam sarahnya wa in kunta aliman fa adabul alimu ay sab'atu asyara. Nomor 3 wal julu sulan longgo bila hebati kelawan
haibah, duduk dengan penuh kewibawaan. Alasam til waqori ing atase tetep ndudokno sifat-sifat kerendah dirian. Ma'itra kiroksi Khalid sertane nundukno pandangan. Watarku takaburi lan ninggal sifat gumedhe, meninggalkan sifat sombong. Ala jami'il ibadi ing atase sekabehane kawula, illa ala zulmati kejaba ing atase wong zalim. Kalau terhadap orang zalim, maka menyombongi orang sombong itu sedekah. Atau kalau dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidi Ahmad Ar-Rifai di kitab Khalatu Ahlul Haqiqah ma'allahi ta'ala, bahwa da'i zalim bizalim, cegahlah orang yang berbuat zalim itu dengan kezaliman. Artinya dengan satu kezaliman itu bisa menghentikan kezalimannya dia. Sama halnya dengan at-takabburu 'alal mutakabbir sedekah. Menyombongi orang sombong itu sedekah. Watarku takaburi lan ninggal sifat takabur ala jami'il ibadi ngatasé sekabehane kawula. Illa ala dzulmati kejaba ngatasé wong kang zalim. Zajron khalitur lacut lau maring ibad ani dzulmi saking sifat nganiaya. Wa isaru tawaddu'i lan dudono sifat tawadhu, menampakkan sifat ketawaduan fil mahafil ing dalem ngarepe wong akeh, wal majalisi lan ing dalem pira-pira majelis, watarkul hazli lan ninggal guyonan, wat du'a batilan geguyonan, candaan atau berkelakar, warifki lan duweni sifat lembut, lemah lembut bil muta'alimi kelawan pelajar, memiliki sifat lemah lembut terhadap murid. Wata'ani lan ora grusa-grusu utawa tenang bil muta'ajrifi kelawan wong kang arogan. Aibul muta'ajrifi ay alladzi la yuhsinu su'al wa yad'ul ilma wa la ya'lamahu. Yaitu bersikap tenang menghadapi orang yang arogan atau orang yang kata-katanya atau pertanyaannya kurang tepat, atau pertanyaannya ngawur. Maka sebagai adabnya orang alim, seorang guru tidak harus merespon, tetap bersikap tenang. Wa islahul balidi lan dandani murid kang bodoh, bi husnil irsadi kelawan baguse petunjuk. Wa tarkul khirdi lan ninggal muring-muring alaihi ing atase murid. Watarkul anafati lan ninggal penggawe kan ndadekno ngisin-ngisini. Min qaulin bayane saking pira saking ucapan la adri kang ora den ngerteni. Wasorful himati lan
lan napa wasorful himmati lan bangkitno semangat, mencurahkan semangat ila saili maring wong kang takon, watafahumu lan aweh faham sualahu ing pertanyaane sail, wa qabulul hujjati lan gelem nrimo alasan utawa argumen, wal inqiyadi lan tunduk wal inqiyadu lan tunduk lil haqqi maring barang kang hak, birujui kelawan balik ilahi maring hak, indal hafati nalikane nglakoni salah. Waman ul muta'allimi lan nyegah murid utawa nglarang murid an kulli ilmin saking melajari ilmu ya duru kang bahayani apa ilmu hu ing murid, wa zajruhu lan bisa nyelakani apa ilmu hu ing murid, an ayyazida saking yen to nambah sapa murid bil ilmi kelawan ilmu an nafi kang manfaat ghairu wajhillahi ta'ala kelawan ora pinuju golek ridane Allah. Wasaddul muta'alimi lan nyegah murid an ayyastaghilla saking yen to nyibukaken bi fardil kifayati kelawan fardu kifayah qoblal faraghi sadurunge rampung min fardil aini saking fardu ain. Wa fardu ainihi utawi fardu aine murid iku islahu dhahirihi, bagusi zahire murid, wa batinihi lan batine murid bittaqwa kelawan takwa, wa muakhidhatu nafsihi lan ngoreksi awak dhewe ne alim awalan ing dalem kawitane bittaqwa kelawan sifat takwa, liyu ketada supaya den anut liyak tadi ya supaya nganut utawa manut utawa supaya didadekno panutan, liyak tadi supaya dadekno panutan sapa al muta'allimu pelajar utawa murid awalan ing dalem kawitane bi amalihi kelawan pira-pira penggawene alim, wa yastafidu lan agawe manfaat sapa muta'allim sanian ing dalem kaping pindhone min aqwalihi saking pira-pira pengucape wong alim. Apabila kamu seorang alim atau seorang guru atau seorang pengajar, maka adab-adab yang harus digunakan oleh seorang pengajar sebagaimana dalam sarahnya Bidayatul Hidayah dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi ada 17. Yang pertama adalah al-ikhtimal, siap dengan segala keadaan apa yang ada pada diri murid. Ketika seorang guru menghadapi muridnya yang bengal, menghadapi muridnya yang kurang pandai, atau menghadapi muridnya yang memiliki karakter-karakter mungkin kurang menyenangkan, maka seorang guru harus siap menghadapi semua murid yang memang didatangkan oleh Allah. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya, jika Allah mendatangkan murid itu kepadanya, kepada seorang guru, maka itu sebagai tanda bahwa Allah percaya guru itu bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat atau maslahat pada murid itu atau pada orang itu. Yang nomor 2, waluzumul hilmi, tetap memiliki sifat kesabaran, sifat merasa lemah. Waluzumul hilmi fil umur, memiliki kesabaran yang tinggi. Di samping sifat-sifat kelemahannya. Artinya seorang guru itu sekalipun memiliki beberapa kekurangan, tapi tetap bagaimanapun tingkatan kesabarannya itu harus tetap dimiliki.
Karena tidak mungkin seseorang itu bisa menduduki posisi seorang guru kalau dia tidak memiliki sifat-sifat tersebut, sifat-sifat pelengkap sebagai seorang pendidik. Nomor berikutnya adalah wal julusu bil haibah, duduk dengan penuh kewibawaan. Maka seorang guru ketika bertemu dengan muridnya, ketika duduk menghadap muridnya, hendaknya guru itu menampakkan kewibawaannya, menampakkan haibahnya, agar jangan sampai dengan melihat posisi duduknya guru itu murid menjadi meremehkan. Di satu sisi tetap menunjukkan sifat-sifat ketawaduan, sifat-sifat kebijaksanaan. Sekalipun duduk dengan penuh kewibawaan, tetap sorot pandangan mata, sering-seringlah untuk menunduk. Poin selanjutnya adalah watarku takabur, meninggalkan sifat takabur atau sombong terhadap siapapun, baik itu terhadap murid, teman sebaya, ataupun kepada orang lain, kecuali kepada orang yang berbuat zalim sebagai balasan bagi orang zalim. Sehingga disebutkan at-takabburu 'alal mutakabbir shadaqah, menyombongi orang sombong itu sedekah. Kemudian isaru tawaddu'i, menampakkan sifat kerendah dirian. Ini merupakan bagian-bagian adab yang harus dimiliki oleh seorang mu'alim atau seorang alim atau seorang guru. Fil mahafili, baik itu di hadapan orang banyak, wal majalisi, ataupun di majelis-majelis ilmunya. Watarkul hazli, kemudian meninggalkan senda gurau, jangan terlalu banyak bercanda. Wadu'aba, dan candaan-candaan yang kelewat batas. Kemudian poin selanjutnya warifqi bil muta'allim, memiliki sifat kasih sayang kepada pelajar, kepada murid. Wata'ani bil muta'ajirafi, tetap menampakkan sifat ketenangan di hadapan murid yang memiliki sifat arogan, atau kepada orang lain. Tidak hanya kepada murid, seorang guru ketika berhadapan dengan orang lain di luar sekolah atau di luar majelisnya yang memiliki sifat arogan, maka dia tetap harus menampakkan ketenangan. Wa islahul balidi bi husnil irsadi, memperbaiki murid-murid yang kurang pandai dengan bagusnya petunjuk, entah itu cara metodologi untuk cara belajar, atau bagaimana cara belajar yang baik, cara memahami suatu masalah, diberikan contoh-contoh yang mudah. Watarkul khirdi alaihi, dan hendaknya guru, seorang guru itu meninggalkan marah-marah terhadap murid apabila memang muridnya daya kemampuan berpikirnya atau daya serapnya, daya pemahamannya tidak sesuai yang diharapkan. Maka disinilah perlu adanya ketelatenan seorang guru untuk selalu membimbing bi husnil irsadi, dengan metodologi yang baik, dengan cara-cara yang baik. Watarkul anafati, dan hendaknya seorang guru atau seorang alim meninggalkan perbuatan yang membuat dia dipermalukan oleh orang lain atau dipermalukan oleh muridnya sendiri. Tentu hal itu adalah hal-hal yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran syariat atau secara etika. Apabila seorang guru memakai pakaian yang kurang pantas, maka itu akan menjadi sesuatu yang memalukan bagi dirinya. Terlebih lagi apabila guru itu tidak mencerminkan dirinya sebagai sosok pendidik atau sosok pengajar di hadapan
murid-muridnya ataupun di hadapan orang banyak. Maka sebagai seorang guru, baik di dalam maupun di luar majelis, tetap harus menampakkan sifat-sifat yang tersebut itu tadi. Sifat kewibawaan, terutama sifat kewibawaan, ketenangan. Karena itu adalah tuntutan syariat, bagaimana seorang yang memiliki ilmu itu perilakunya harus dihiasi dengan ilmu tersebut. Di satu sisi, tugas seorang guru adalah harus menjaga diri dari hal-hal yang bisa membuat dirinya malu, terlebih mengenai ucapan-ucapan yang dia sendiri tidak tahu atau tidak paham, atau ketika dia membicarakan atau membahas sesuatu yang dia sendiri tidak paham. Maka hendaknya seorang guru menghindari membahas hal-hal tersebut. Maka disinilah pentingnya seorang guru itu untuk mutola'ah sebelum mengajar. Pentingnya seorang guru untuk selalu mutola'ah sebelum mengajar. Dari beberapa riwayat para guru kami, banyak sekali, sekalipun kitab-kitab yang beliau pelajari atau yang beliau ajarkan itu adalah kitab-kitab yang mudah, kitab-kitab matan, kitab-kitab yang tipis, atau kitab-kitab yang materinya untuk materi pemula, tapi tetap beliau selalu mutola'ah. Para guru kami selalu membiasakan dan melazimkan untuk selalu mutola'ah sebelum mengajar. Entah itu 10 menit, 15 menit, beliau mesti menyempatkan untuk mutola'ah. Karena setiap materi pelajaran, sekalipun teksnya sama, terkadang kalau dengan mutola'ah akan muncul hal-hal baru, akan muncul pengetahuan-pengetahuan baru yang tidak sama seperti sebelum-sebelumnya. Ini adalah salah satu kelebihan atau keunggulan dari memutola'ah pelajaran sebelum diajarkan. Di satu sisi, seorang guru tetap mengajar dan tetap mutola'ah karena proses belajarnya belum selesai. Jadi kalau ada seorang guru mengajar tanpa mutola'ah, maka bisa jadi itu sebagai bentuk sifat ujub, karena merupakan bentuk ketawaduan. Itu adalah ketika dia sudah paham tentang suatu materi pelajaran, tapi tetap dia akan mengulang-ulang kembali pelajaran itu, tetap akan meneliti kembali, tetap akan mempelajari ulang pengetahuan-pengetahuan terkait materi tersebut. Karena Allah akan mencurahkan pemahaman-pemahaman baru di balik mutola'ah pelajaran tersebut. Terlebih bagi seorang murid, ketika menerima pelajaran dari gurunya, maka hendaknya dia memutola'ah kembali pelajaran tersebut, baik di hadapan gurunya ataupun ketika berpisah dengan gurunya. Ini juga bagian-bagian dari adab yang harus diperhatikan oleh seorang murid pula. Berikutnya, wasarful himmati ila sa'il wa tafahumi su'aluhu. Mencurahkan semangat, selalu memotivasi muridnya untuk aktif berdiskusi, untuk aktif bertanya. Atau pula seorang guru juga berperan penting untuk membenahi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dari para muridnya, atau dalam artian mengarahkan pertanyaan itu atau memberikan maksud lebih gamblang dari pertanyaan yang diajukan oleh si murid agar memberikan pemahaman kepada para pendengar yang lain. Karena terkadang orang yang bertanya itu tidak paham dengan konteks yang dia tanyakan. Maka di sini tugasnya seorang guru untuk selalu mencurahkan semangat, memotivasi muridnya untuk aktif dalam berdiskusi ataupun bertanya. Makanya sahabat Abdullah bin Abbas ketika ditanya oleh muridnya, dengan apa Anda mencapai pengetahuan seperti ini? Dijawab oleh Abdullah bin Abbas, alim tu bikas roti soal. Aku menjadi alim ini
dengan sebab banyak bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Tentu dalam konteks sering bertanya, sering berdiskusi, seorang murid harus terlebih dulu menjaga etikanya dalam bertanya, yakni sebelum guru mengizinkan maka murid tersebut tidak boleh langsung mengajukan pertanyaan. Maka alangkah baiknya jika seorang murid itu mengajukan pertanyaan kepada gurunya diawali dengan ungkapan, "Wahai guru, bolehkah saya mengajukan suatu pertanyaan?" Atau, "Wahai guru, izinkan saya untuk bertanya." Kalau gurunya memberikan izin atau memberikan restunya untuk bertanya, maka hendaknya murid bertanya. Itu adalah bagian adab yang mulia dari seorang murid ketika mengajukan pertanyaan kepada gurunya. Wa man'ul muta'allimi an kulli ilmin yadurruhu wa yazruhu wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tuzini. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tuzini. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tuzini ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa takhiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.